beribadah skala minggu. Jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, jangan tidur-tiduran. Memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah skala minggu. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di live streaming ini. Kita mau mulai ibadah ya. Sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah online ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Rohul Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita sembah Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan tak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Pada pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Bapa, pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu, kami pada pagi hari ini mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Tuhan yang layak kami sembah. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita adik-adik kita berdiri ya. Kita bertepuk tangan, kita memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Nah, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita lagi ya. Kita mau katakan terima sukacita surga, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal. Kita naikkan pujian kita, terima sukacita surga. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Bersukacita ya. Kita bertepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi ya, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita bisa kembali duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita ambil posisi yang benar, kita mau duduk di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang,
waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik, puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya, kami persilakan dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kakak ambil di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Kakak akan membacakannya dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Perikopnya adalah Kain dan Habel. Ayat yang ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang memegahkan mulutnya untuk menerima darah dagingmu itu dari tanganmu. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Irma akan membawa cerita yang berjudul Anak Tuhan Harus Berkata Jujur. Nah, di sini ada dua orang bersaudara, kakaknya bernama Kain dan adiknya bernama Habel. Pada suatu hari, Kain merasa marah, jengkel dan mukanya muram karena persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Nah, karena Kain masih jengkel, suatu saat Kain mengajak adiknya yaitu Habel untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Ayo kita pergi ke padang, ajak Kain kepada Habel. Nah, ternyata ketika Kain sampai di padang yang luas itu, Kain melakukan hal yang sangat jahat kepada Habel, yaitu Kain membunuh Habel. Dan waktu Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel, dan dia mengatakan bahwa aku tidak tahu, bukan aku pengasuh adikku. Nah, di sini kita melihat bahwa Kain sudah berkata bohong kepada Tuhan. Padahal Kain itu tahu Habel itu di mana. Nah, di sini adik-adik kita sudah tahu bahwa Kain itu sudah berbohong. Nah, di sini kita tahu bahwa anak Tuhan itu tidak boleh berbohong karena berbohong itu adalah dosa. Nah, di sini kita harus tahu bahwa jujur itu berarti kita harus berkata apa adanya, berkata yang benar. Kalau bohong itu berarti berkata salah atau apa yang tidak sesuai atau menutupi kesalahannya sendiri. Nah,
di sini Kain sudah tahu bahwa dia sudah memukul adiknya sampai mati, tetapi dia tidak menjawab jujur kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu membenci orang yang berbohong, karena orang yang berbohong itu adalah bukan anak yang takut dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa apa akibatnya ketika Kain itu berbohong kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Kain itu sebagai petani. Kain itu sangat kesulitan dengan pekerjaannya. Dia diusir dari tempatnya karena apa? Karena dia berbohong kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka orang yang berbohong, maka Tuhan marah kepada Kain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan, kita harus berkata apa adanya. Kita harus berkata yang benar. Karena kalau kita berbohong kepada Tuhan, Tuhan tidak suka anak-anaknya berbohong. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang jujur. Demikian sebaliknya, Tuhan itu membenci orang-orang yang berbohong. Nah, di sini kita melihat di Yesaya ayat yang ke-59 ayat yang kedua sampai yang ketiga mengatakan bahwa dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Sepertinya tadi kakak bilang, kita berbohong berarti kita sudah berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, berarti dosa kita akan menjadi penghalang untuk kita bersama dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan melakukan hal berdosa, yaitu berbohong. Jangan sampai kita di rumah kita berbohong kepada orang tua, saudara, ataupun guru kita di sekolah, ataupun kakak kita di sekolah minggu. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, kita harus menjadi anak Tuhan yang berkata jujur dan berkata apa adanya. Karena kita sebagai murid Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang jujur, yang takut dengan Tuhan dan ikut perintahnya Tuhan. Nah, pada hari ini kakak akan memberikan ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Nah, itu ayat hafalan kita pada hari ini. Sebelum kakak menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan setiap kami sebagai anak Tuhan, kami harus berkata jujur dengan siapapun. Tuhan ampuni setiap kami, kalau selama ini kami sudah berkata berbohong, Tuhan ampuni setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk selalu berkata jujur kepada siapapun Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.